Halo anak-anak, pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang larutan penyangga, tentunya bersama dengan Bu Rena. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini yang pertama, mendeskripsikan sifat larutan penyangga, yang kedua memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih anak-anak yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapan larutan penyangga dalam kehidupan? Serta ada apa saja jenis larutan penyangga? Yuk anak-anak kita pelajari bersama melalui video pembelajaran kali ini. Tahukah anak-anak bahwa tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita? Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Oke anak-anak, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab, apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat mengakibatkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Serem kan? Sedangkan anak-anak, apabila pH darah kita terlalu tinggi, dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya ya anak-anak. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat. Sehingga pH darah kita akan menurun. Nah anak-anak, untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan juga H2O. Lalu apa akibatnya anak-anak? Yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat juga, sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya ya anak-anak, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang nantinya dimasukkan ke dalam darah ya anak-anak, sehingga apa? pH akan kembali menjadi normal. Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Jenis larutan penyangga yang pertama adalah larutan penyangga asam, yang terbentuk dari campuran antara asam lemah dan juga garamnya atau basa konjugasinya ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada larutan penyangga basa, yang terbentuk dari campuran antara basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Jangan lupa diingat-ingat ya. Nah anak-anak, larutan yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam, karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat H2CO3 dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, sedangkan anak-anak contoh larutan penyangga basa yaitu ada amonium hidroksida atau NH4OH dan juga asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Untuk mencari nilai pH pada larutan penyangga, kita dapat menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- terlebih dahulu pada larutan penyangga asam. Nah, rumusnya berikut ya anak-anak. Untuk konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi.
Kemudian, untuk larutan penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Nah, anak-anak bisa dilihat dan juga diamati ilustrasi dari larutan penyangga berikut ya. Nah, kalian sudah mengamati bahwa pada penambahan NaOH dan HCl ke dalam air nantinya akan mengakibatkan pH air cepat berubah. Sedangkan anak-anak untuk penambahan HCl dan juga NaOH ke dalam campuran CH3COOH dan CH3CONA pH-nya relatif tidak banyak berubah ya anak-anak. Nanti kalian akan lihat sendiri. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa ada sistem larutan penyangga yang memang pH-nya itu mudah berubah dan juga ada sistem atau campuran yang memang pH-nya itu sukar berubah. Sambil disimak ya anak-anak. Jadi, Ibu menerangkan dan menegaskan bahwa larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, basa, atau dengan pengenceran, maka disebut juga dengan larutan penyangga. Oke anak-anak, sampai sini paham ya? Nah, di sini dapat anak-anak lihat terdapat larutan penyangga asam yang terdiri dari asam asetat yang berwarna merah sebagai asam lemah dan untuk CH3COO- yang berwarna hijau sebagai asam konjugasinya. Di mana anak-anak molekul dari masing zat tersebut itu bergerak secara bebas ya. Kalau kita lihat yang ada di dalam gelas itu dia bergerak secara bebas. Lalu bagaimana jika larutan penyangga asam kita tambahkan dengan sedikit basa anak-anak? Nah, di sini konsentrasi asam asetat dan juga CH3COO-nya sama ya. Kemudian anak-anak kita tambahkan dengan sedikit basa yang dapat diamati bersama ion OH-nya, molekulnya berwarna biru, akan bereaksi dengan asam asetat yang akan menyebabkan konsentrasi dari basa konjugasinya itu meningkat dan untuk konsentrasi dari asam asetatnya menurun. Selanjutnya, kita lihat anak-anak bagaimana pengaruh pada penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga asam. Dapat anak-anak lihat di situ ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam konjugasi yang menyebabkan konsentrasi asam asetatnya meningkat dan untuk basa konjugasinya itu menurun. Lalu, bagaimana dengan larutan penyangga basa? Apakah prinsip kerjanya sama juga, Bu? Iya, betul anak-anak. Prinsip kerja penyangga asam dan basa sama. Nah, di sini bisa anak-anak lihat terdapat larutan penyangga basa yang terdiri dari NH3 molekulnya yang berwarna hitam sebagai basa lemah ya tentunya, dan NH4+-nya molekul yang berwarna kuning sebagai asam konjugasinya. Molekul dari masing-masing zat tersebut anak-anak bergerak secara bebas, seperti tadi ya. Lalu, bagaimana jika larutan penyangga basa anak-anak tambahkan dengan sedikit basa? Nah, di sini konsentrasi NH3 dan NH4+-nya sama ya. Kemudian jika anak-anak tambahkan dengan sedikit basa, dapat kalian amati bersama ion OH- itu akan bereaksi dengan NH4+ yang akan menyebabkan konsentrasi dari NH3-nya meningkat dan untuk konsentrasi dari NH4+-nya itu menurun. Selanjutnya anak-anak lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga basa. Dapat kalian lihat bersama, itu ion H+-nya dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi. Hal tersebut anak-anak akan menyebabkan konsentrasi dari NH4+-nya itu meningkat dan untuk konsentrasi dari basa konjugasinya menurun. Nah, itu ya anak-anak prinsip kerja dari larutan penyangga.
Nah, anak-anak, sambil dilihat lagi animasinya dan juga dipahami, Ibu punya lagu yang menarik nih tentang larutan penyangga yang bisa juga jadi alternatif bagi kalian supaya enjoy mempelajari kimia, khususnya materi larutan penyangga yang dibawakan oleh Bu Rena pada pagi yang cerah ini. Oke, Ibu mulai aja ya. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH. Walaupun ditambah dikit asam basa, harga pH-nya tetap. Sifat larutannya dapat ditemukan dari komponennya. Ada 2 macam komponen penyusun di larutan penyangga. Asam, lemah, dan basa konjugasi. Larutannya akan bersifat asam. Basa, lemah, dan asam konjugasi. Larutannya akan bersifat basa. Wah, kayaknya lagunya asyik banget ya. Seasyik kimia. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke lagu berikutnya. Ibu masih ada lagu lagi nih. Ibu lanjut ya. Larutan penyangga memiliki peran dalam kehidupan. Yang di dalam darah terdapat di plasma dan di sel darah merah. Lalu ada pada tanaman hidroponik agar pH-nya stabil. Juga ada pada di dalam industri, bidang obat-obatan dan lainnya. Masih banyak peran-peran lainnya yang berguna di kehidupan kita. Itu saja materi di bab ini. Ayo kita pelajari bersama. Udah selesai ya kita pelajarinya sesuai dengan lagu. Oke anak-anak, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa dipahami lagi, videonya diputar-putar lagi. Dan semoga aja yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir bisa memperjelas anak-anak seputar materi larutan penyangga ya. Ibu tutup, sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.